Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat iman, Islam serta sehat wal afiah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak panjang kalam dan tak panjang lebar, Al-Fakir di sini ingin bercerita tentang cara menghormati orang tua. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu memerintahkan agar tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Inilah poinnya, berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Karena apa? Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ini aja udah durhaka. Banyak orang-orang di kita, banyak orang-orang di lingkungan kita ini yang rata-rata hampir uququl walidain, dosanya yaitu durhaka kepada orang tua. Banyak di lingkungan kita contohnya, jarang sekali mungkin yang mabuk, yang zina, tapi yang uququl walidain, yang ngelawan orang tua pasti lumayan banyak. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tua, membentak orang tua, lagi asik-asik main game, tiba-tiba orang tua minta tolong, terus dilawan. Tar dulu apa? Kalau lagi main game juga. Nah, ini udah namanya uququl walidain, ini udah durhaka. Dosa yang paling besar, dosa yang besar itu adalah salah satunya itu durhaka kepada orang tua. Makanya hati-hati. Apalagi yang sampai membunuh orang tua itu na'udzubillah. Apalagi yang sampai membunuh. Kita ngomong aja itu udah durhaka, apalagi membunuh, membacok, apalagi memenjarakan orang tua karena hal sepele. Banyak orang-orang yang gara-gara hal sepele sampai melawan orang tua. Apa salah satunya? Salah satunya gara-gara mungkin minta sesuatu nggak dikasih, pengen beli iPhone yang terbaru, orang tua nggak ada duit, maksa-maksain orang tua, akhirnya nggak dikasih, dibunuhlah orang tua. Nah, ini dia, makanya rawan banget anak-anak zaman sekarang. Bagusan anak zaman dulu, kalau dibilangin orang tua zaman dulu tuh nurut, kalau dibilangin sama bapak nurut. Kalau zaman dulu, sekarang dibilangin pada ngelawan, menunjukkan wajah yang masam. Terus ketika nanti orang tua sudah tua,
jarang sekali anak-anak yang kandungnya ini merawat orang tua. Padahal dulu kita waktu kecil dirawat sama orang tua. Waktu kecil kita digendong-gendong, dulu dikasih pendidikan pertama. Madrasatul Ula, pendidikan pertama itu orang tua, dirawatlah kita sampai sekolah, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah. Nah, terus ketika sudah besar, orang tua kita sudah tua, beliau nggak mau merawatnya. Bahkan ada yang rumah orang tuanya dijual oleh anaknya. Nah, ini namanya anak nggak tahu diri, anak nggak tahu untung. Kalau orang tua bilang mending lu dulu nggak usah gua lahirin kalau kayak gini. Kalau tahu jalan hidupnya kayak gini, mending orang tua bilang mending saya nggak usah lahirin itu anak. Nah, karena apa? Ridha Rabbi fi ridha walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Karena apa? Ridhonya orang tua itu, ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Kalau orang tua marah, udah pasti Allah juga marah. Kalau Allah marah, mau minta ampun sama siapa? Kalau Allah sudah marah, kita mau mohon ampun sama siapa? Mau mohon dosa kita dihilangin sama siapa? Orang Allah juga marah. Tapi kalau orang tua ridha, Allah juga ridha. Orang tua senang, Allah juga senang. Makanya sekali-kali kita cuci kaki orang tua kita. Orang tua kita baru pulang kerja, baru pulang dari pasar, Bu, duduk Bu sebentar. Ambil air baskomnya, dicuci kakinya, ditadahin air kakinya pakai gelas. Gelasnya minta doa, Bu, doain. Doa apa aja, kalau udah diminum airnya. Nah, cobain seperti itu. Bahkan karena apa? Nggak ada orang sukses itu yang berkat melawan orang tua. Nggak ada orang yang melawan orang tua itu sukses. Nggak ada. Malah sebaliknya, orang yang sukses itu karena berbakti kepada orang tua. Kayak siapa? Uwais Al-Qarn. Bahkan para sahabat aja disuruh minta doa kepada Uwais karena saking berbaktinya kepada orang tua. Nah, makanya sebisa mungkin kita jangan sampai melawan orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua. Cuci kakinya, pulang salim, cium tangan bolak-balik. Ciumnya jangan dicidat, ciumnya dicium di hidung. Jangan di jidat, apalagi di pipi kalau cium orang tua. Ya. Nah, jangan ngelawan. Sebisa mungkin jangan kita melawan. Lagi main game, taruh dulu HP-nya. Kalau lagi main game, taruh dulu HP-nya. Kalau orang tua suruh, kalau orang tua lagi suruh, tolong beliin ini, taruh dulu HP-nya. Karena waktu kita masih banyak. Kalau kita besok meninggal baru boleh dah tuh. Ini waktu kita masih banyak. Orang tua suruh, laksanain. Mumpung orang tua masih ada. Kalau orang tua udah nggak ada, siapa yang mau kita hormatin? Siapa yang mau kita banggain? Orang tua nggak ada, nanti nyesel. Makanya jangan ngelawan orang tua. Intinya kita harus hormat.